Assalamualaikum sahabat, gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Semoga kalian senantiasa berlimpah rezeki dan juga kebahagiaan ya. SLMT TV kembali menemani kalian dengan suguhan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Rumi The Great Gambler. Film ini mengisahkan perjalanan sekelompok pemuda yang berprofesi sebagai penculik amatir dengan segala pengalaman dan kekonyolannya. Suatu hari mereka berurusan dengan anak Perdana Menteri yang membuat mereka dalam suatu masalah. Seperti apa kisahnya? Simak baik-baik ya, tapi sebelumnya boleh dong klik dulu tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Brairangi, Restler, dan Nikhil adalah tiga sekawan yang memiliki persamaan, sama-sama menganggur. Masing-masing mereka diberhentikan dari pekerjaannya karena kecerobohan mereka sendiri. Mereka tinggal bersama. Sambu adalah penjahat kelas teri yang pekerjaannya hanya menculik orang tak dikenalnya dan meminta tebusan dari keluarganya. Sambu bekerja sama dengan kekasihnya bernama Shalu. Shadanan Bostel adalah Perdana Menteri yang sangat jujur dan tidak pernah mau menerima suap dari siapapun. Hari itu, ia menjebak Barosman Yadav yang mau menyuapnya untuk sebuah pekerjaan. Shadanan malah membawa Pradip Mishra, seorang anggota dari pemberantas korupsi. Masyarakat luas memberi penghormatan karena Perdana Menteri mereka orang yang sangat jujur dan tidak mau disuap. Malam itu, Sambu, Bairangi, dan Nikhil mengunjungi kafe untuk hanya sekadar minum minuman dan mengusir kejenuhan. Di dalam kafe tersebut, mereka terlibat perkelahian karena salah paham dengan pengunjung kafe lainnya. Mereka saling memukul satu sama lain dan berlari saat polisi datang melerai. Mereka masuk ke dalam mobil Sambu yang merupakan pengunjung kafe itu juga. Mereka diajak ke rumah Sambu dan mulai berkenalan satu sama lain. Mereka mempunyai hobi yang sama, masih suka minum minuman keras. Mereka juga berkenalan dengan Salu yang tinggal bersama Sambu. Sambu menceritakan kepada mereka tentang pekerjaannya sebagai penculik dan meminta tebusan. Sambu mengajak mereka untuk bergabung dengannya dan menjalankan aksi-aksinya. Bairangi dan Restler menyetujui tawaran Sambu untuk bergabung. Sedangkan Nikhil masih ragu dan ingin mencari pekerjaan lain. Keesokan harinya, Bairangi dan Restler bangun lebih awal dan meninggalkan Nikhil. Mereka menemui Sambu dan ingin bergabung di pekerjaan Sambu. Sebelum melaksanakan aksinya, mereka berlatih dan berolahraga terlebih dahulu. Karena sebagai penculik mereka juga harus tetap sehat. Apabila keadaan terdesak, maka mereka bisa melarikan diri dengan cepat. Setelah itu, mereka melancarkan aksinya. Mereka menculik beberapa orang dan mendapat tebusannya tanpa tertangkap polisi. Di sisi lain, ternyata Nikhil telah diblok dari seluruh perusahaan dan dia tidak bisa bekerja di perusahaan lainnya. Akhirnya, mau tidak mau, dia memutuskan untuk bergabung dengan Sambu dan teman-temannya. Saat menghitung uang hasil tebusan, telepon berbunyi dari saku Sambu. Ternyata telepon dari salah satu korban mereka. Dengan ragu, Sambu mengangkat telepon tersebut dan berbicara dengan penelpon. Tujuan penelpon tersebut adalah mengajak kerjasama. Atas bujukan Salu, Sambu menerima tawaran tersebut dan mau menemui penelpon. Di hari yang telah ditentukan, Bairangi dan Restler menjemput penelpon itu di tengah jalan dan menutup matanya agar tidak mengetahui tempat tinggal mereka. Sampai di rumah Sambu, si penelpon itu memperkenalkan diri yang ternyata adalah Barosman Yadav dan biasa dipanggil Tuan Yadav. Ia mengajak Sambu dan teman-temannya untuk menculik anak Perdana Menteri. Yadav memberi Sambu uang sebesar Rp5.000 sebagai uang muka. Jika Sambu dan kelompoknya berhasil menculik anak Perdana Menteri yang bernama Chinmay Bosle, dia tidak akan meminta uang tebusan tersebut. Sambu merasa ragu. Namun Shalu membujuknya dan mengatakan pekerjaan mereka harus ada peningkatan dan uang yang didapat akan lebih banyak dari pendapatan biasanya. Teman-teman Sambu juga mempengaruhinya agar menerima. Akhirnya Sambu setuju menerima tawaran tersebut. Mereka menyusun rencana dan menyelidiki korban, Chinmay Bosle. Mereka mulai memata-matai kemanapun Chinmay pergi. Pada saat mereka mengikuti mobil Chinmay, tiba-tiba di tengah jalan mobil mereka dihadang oleh sekelompok penculik lain dan menculik Chinmay terlebih dahulu. Mereka terkejut dan mengikuti penculik Chinmay untuk mengetahui Chinmay dibawa kemana. Sambu dan teman-temannya menyusun rencana dan menyamar menjadi polisi dan mengepung markas penculik.
Setelah siap dengan penyamarannya, Sambu dan kelompoknya mendatangi markas penculik. Tapi mereka tidak bertemu penculik, hanya bertemu dengan Chinmay yang pingsan. Tanpa membuang waktu, Bairangi dan wrestler mengangkat tubuh Chinmay masuk ke dalam mobil. Pada saat mereka mau pergi, sekelompok penculik Chinmay datang dan terkejut banyak polisi di markas mereka. Mereka membatalkan dengan segera untuk kembali dan putar balik. Tanpa menunggu waktu lama, kelompok Sambu pun melarikan mobil mereka, takut kalau kelompok penculik lain kembali lagi dan menyadari penyamaran mereka. Di dalam mobil, Sambu membuat kesepakatan dengan Chinmay agar bisa diajak kerjasama meminta tebusan kepada ayahnya tanpa melibatkan polisi. Sambu menawarkan 20/80, tapi Chinmay menolak. Bahkan dia mau 50/50 dari pembagian uang tebusan sebesar Rp50.000. Sambu dan kelompoknya terkejut, tapi menyetujui hal tersebut. Perdana Menteri menerima telepon dari Sambu saat di tengah perjalanan menuju rumah. Sambu mengatakan Chinmay ada bersamanya dan harus ditebus. Tapi Perdana Menteri tidak memberi tanggapan apapun, malah memutuskan telepon Sambu. Setelah mendapat telepon dari Sambu, Perdana Menteri Sadanan Bhosle mengadakan temu wartawan dan menjelaskan bahwa anaknya diculik. Tuan Sadanan mengatakan mungkin penculikan itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak suka dia maju di partai ini lagi dalam pemilihan nanti. Di rumah, Sambu merencanakan lagi bagaimana caranya agar Perdana Menteri percaya dan mau berbicara dengannya. Akhirnya Chinmay memberi ide dan mereka akan menjalankan ide itu esok hari. Ternyata rencana Chinmay adalah menelpon ibunya dan berbicara seolah-olah dia dilukai oleh penculik. Ibunya pun mau memenuhi keinginan si penculik. Uang tebusan harus dibawa sendiri oleh ibu Chinmay di tempat yang mereka tentukan. Mendengar itu, Tuan Sadanan menelpon adik iparnya yang merupakan polisi meminta bantuan agar bisa membantu menangkap penculiknya. Hari yang ditentukan telah tiba. Ada kurir yang mengantar sebuah paket berisi telepon genggam untuk ibu Chinmay, yang nantinya akan ditelepon oleh Sambu di mana bisa transaksi itu dilakukan. Sang ibu menyetujuinya dan menyiapkan uang yang diinginkan si penculik. Ibu Chinmay masuk ke mobil diikuti 2 mobil polisi dan berharap agar bisa menangkap penculiknya. Mobil yang ditumpangi ibu Chinmay masuk ke sebuah lapangan kosong. Ibu mengikuti arahan pelaku untuk meletakkan tas berisi uang di drone yang telah disiapkan. Drone tersebut terbang menjauhi ibu dan polisi yang mengepung lapangan transaksi. Polisi terkejut dan tidak menyangka penculik bisa ada ide membawa drone. Di tempat berbeda di gedung tinggi, Sambu dan Salu menemani anak buahnya yang bisa mengendalikan drone. Mereka bersorak riang menyambut tas berisi uang. Tapi di tengah perjalanan, drone tersebut macet dan berhenti tidak bisa bergerak. Koper berisi uang pun terjatuh, berhasil ditangkap oleh Bairangi dan wrestler menggunakan sarung. Setelah uang di tangan mereka, mereka berlari menuju mobil dan bersorak melihat uang begitu banyak di dalam tas hitam. Namun Chinmay punya ide jahat yang ingin menguasai uangnya sendiri. Chinmay memukul Bairangi hingga mobil hilang kendali dan jatuh. Mereka terluka parah, sedang Chinmay berhasil kabur dan yang paling menyedihkan Salu meninggal di dalam kecelakaan tersebut. Tuan Sadanan marah terhadap istrinya karena telah memenuhi keinginan si penculik dan tidak berhasil menangkapnya. Di tengah kalutnya hati Tuan Sadanan, ia teringat untuk meminta tolong kepada adik iparnya yang merupakan polisi untuk menghubungi polisi Mumbai bernama Abhay Singh. Abhay Singh adalah polisi yang berdarah dingin tapi tetap melindungi negara. Dia mampu menyelesaikan tugas dengan idenya sendiri hingga penjahat-penjahat di Bombay takut untuk mendengar nama Abhay Singh. Akhirnya Abhay Singh datang memenuhi panggilan Perdana Menteri. Tuan Sadanan memberi waktu 48 jam untuk menyelesaikan tugas menangkap Sambu dan kelompoknya. Di klinik tempat Sambu dan teman-temannya berobat, tanpa sengaja mereka membaca berita di koran bahwa Abhay Singh telah membentuk tim untuk menangkap Sambu dan kelompoknya. Mereka ketakutan dan bersembunyi di rumah kakak tertua yang bernama Shankar. Abhay Singh mulai bergerak mencari kelompok Sambu dan menghajar semua orang yang kira-kira tahu tentang Sambu dan kelompoknya. Sampai ada satu orang yang memberi informasi agar Tuan Abhay Singh menemui penjual ganja yang mungkin kenal dengan kelompok penculik tersebut. Setelah mendapat informasi yang akurat, Abhay Singh mendatangi kediaman Sambu. Namun sebelum Abhay Singh sampai, Sambu telah mendapat informasi untuk meninggalkan rumahnya. Secepatnya mereka kemudian melarikan diri dan kembali ke rumah Shankar. Di sana mereka menjelaskan bahwa uang tebusan itu ada di Chinmay. Dan ini semua adalah rencana Chinmay. Sambu kemudian ingin kembali menculik Chinmay agar bisa membantunya bila mereka tertangkap nanti. Sang kakak pun mau membantu mereka.
Pada saat mereka mengawasi rumah Perdana Menteri, Abai Singh keluar dari rumah Perdana Menteri dan melintasi mobil Sambu. Karena takut, mereka gemetar hingga menimbulkan kecurigaan di Abai Singh. Pada saat Abai Singh ingin mendekati Sambu dan kawan-kawan, mereka malah menarik gas mobil hingga berlari kencang meninggalkan mobil Abai Singh. Mobil Abai Singh mengejar mobil Sambu hingga akhirnya terjebak di jalanan buntu. Di saat terdesak, Bairangi menodongkan pistol ke dahi Abai Singh. Tapi tidak menembaknya, hanya memukul dahinya dengan gagang pistol hingga berdarah. Karena mereka takut, mereka mengikat tangan Abai Singh dengan borgol jadi satu di mobil bersama anak buahnya dan meninggalkannya. Di tengah jalan, Sambu bertemu dengan Chinmay yang sedang membeli minuman. Kemudian Chinmay salah memasuki mobil. Ia tanpa sengaja masuk ke mobil Sambu. Tanpa membuang waktu, mereka segera membawa Chinmay ke rumah Shankar. Aduh, ada-ada aja nih Chinmay. Chinmay mengatakan dia tidak memberitahu siapapun kalau Sambu adalah penculiknya. Semua pembicaraannya direkam Shankar agar bisa menjadi bukti bila mereka tertangkap. Namun sayang, di perjalanan untuk menggandakan kaset itu, kaset tersebut jatuh dan terlintas ban baja yang mereka gunakan. Buset, kasihan amat. Abai Singh tidak menyerah. Akhirnya dia mendapat informasi keberadaan Sambu dan langsung mendatanginya, lalu menggiring mereka ke kantor polisi. Sambu dan kelompoknya langsung memasuki ruangan persidangan. Di sana terdapat Abai Singh dan Chinmay pun datang menjadi saksi. Namun setelah disumpah, Chinmay mengatakan kepada hakim bahwa dia tidak mengenal Sambu, Bairangi, Presley, dan Nikhil. Ia mengatakan bahwa mereka bukan pelaku penculikan dirinya. Akhirnya sidang ditunda. Sambu dan kelompoknya masuk ke mobil dan dibawa ke penjara. Namun mobil yang membawa mereka bukan menuju ke penjara melainkan ke gudang kosong. Di sana Abai Singh telah menunggu dan ingin membalas dendam kepada kelompok Sambu. Abai Singh kemudian menghajar membabi buta ke kelompok Sambu hingga mereka tak berdaya. Mereka dikurung di dalam ruangan tanpa cahaya hingga mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Sementara itu, di rumah Perdana Menteri, ia menemukan tas berisi uang tebusan. Baru saja masuk ke rumah, Chinmay langsung ditarik paksa ayahnya memasuki kamar, menghajarnya dan memaksa Chinmay mengaku bahwa penculikan ini adalah rekayasa Chinmay untuk menjatuhkan kredibilitas ayahnya. Namun, ibu Chinmay berhasil menarik Tuan Sadanan keluar kamar. Kesempatan itu digunakan Chinmay untuk siap-siap kabur melalui lubang AC dan membawa serta uangnya. Tapi Chinmay gagal dan berhasil ditangkap ayahnya yang berhasil membuka paksa pintunya. Tas berisi uang tersebut dibawa Tuan Sadanan menemui kepala partai dan menjelaskan bahwa penculikan ini adalah rekayasa anaknya sendiri. Tapi alangkah terkejutnya Tuan Sadanan ketika membuka tas tersebut. Tas itu bukan berisi uang melainkan koran-koran bekas yang sudah ditukar oleh Chinmay. Merasa dipermalukan, Tuan Sadanan hanya tertunduk di hadapan pimpinan partai. Chinmay pun sudah siap-siap kabur membawa serta uangnya. Kakak dan ibunya mencoba mencegah namun gagal. Di gudang penyekapan, Sambu dan kelompoknya ternyata tidak berhenti disiksa Abai Singh. Bukan perlawanan yang didapat Abai Singh tapi ejekan dari mulut Sambu dan teman-temannya. Mereka mengatakan bahwa Abai Singh adalah pengecut berani memukuli musuhnya tanpa ada perlawanan. Merasa diejek, Abai Singh membawa Sambu keluar dari ruangan gelap itu ingin membunuh mereka. Namun, untuk menghilangkan bukti, senjata Abai Singh ditukar dengan milik pribadinya. Namun naas, pada saat dia meletakkan pistol di belakang celananya, tanpa sengaja pelatuknya tertarik akhirnya mengenai pinggang Abai Singh sendiri. Karena panik, anak buah Abai Singh membawanya dengan cepat pergi dari gudang tersebut dan meninggalkan Sambu begitu saja. Tidak berapa lama setelah kepergian Abai Singh, kakak Sambu datang menolong dan membawanya kembali ke rumahnya. Ternyata di rumah Shankar, Chinmay sudah menunggu dan memberi uang bagian Sambu. Tidak berapa lama, muncul beberapa orang bersenjata. Semua orang yang ditodong dengan senjata hanya diam dan mereka membawa Chinmay pergi dari rumah Shankar. Chinmay ternyata diculik oleh pimpinan partai ayahnya sendiri. Tanpa diduga, kepala partai itu menggantikan posisi Sadanan sebagai Perdana Menteri ke Chinmay. Karena selama ini Tuan Sadanan menjadi Perdana Menteri yang sangat jujur dan tidak pernah menghasilkan uang hasil suap pengusaha. Melihat kejadian yang dilakukan Chinmay, pimpinan partai berharap Chinmay bisa menghasilkan banyak uang dari hasil suap pengusaha. Tuan Sadanan terkejut, tapi tidak bisa berbuat banyak.
hanya bisa pasrah. Semua yang dilakukan Chin Mai hanya pencitraan untuk mendapat simpati di hari pemilihan nanti. Akhirnya Chin Mai menang di pemilihan partai kali ini dan berhasil menjadi Perdana Menteri. Mulailah datang para pengusaha melancarkan aksinya menyuap Perdana Menteri agar usaha ilegal mereka berjalan lancar. Sadanan tidak bisa berbuat banyak dan hanya membiarkan saja walau dia tahu itu salah, karena mereka menjadi pejabat tidak jujur. Sementara Sambu terus mencari anggota-anggota baru untuk dijadikannya rekan dalam penculikan-penculikan selanjutnya. Film pun berakhir. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film Rumi The Great Gambler. Semoga sahabat terhibur dengan alur cerita kali ini ya. SLMT TV masih punya banyak film lainnya untuk dibagikan ke sahabat sekalian. Dukung terus SLMT TV dengan klik like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.